coba main-main di kue nastar ya, karena ini udah mau menyambut Lebaran. Puasa dulu, tetangganya pasti Idul Fitri, kawannya pasti nastar. Jadi nastar ini nastar jadul sebenarnya, banyak varian di luar sana nastar-nastar itu yang banyak macamnya. Tapi untuk mendasari itu kita harus pandai dulu atau bisa dulu memahami dulu. Ini nastarnya nastar jadul ya. Ada nenas yang udah kami pulung-pulung. Ini nenas sendiri. Hari ini nenas di Medan cukup murah ya. Harganya satu biji bisa 2.500. Tadi ini kami buat ini, cuman udah dimasukin di kulkas untuk bisa lebih cepat. Kita pulung-pulung untuk bisa jadi nastar, isiannya nastar. Jadi ini original karena nenas Medan itu manis, jadi nggak perlu tambah macam-macam, hanya dengan gula dan cengkeh saja. Kemudian hari ini mau coba untuk kita sama-sama tahu rahasianya nastar itu gimana, karena kami banyak sekali buat nastar pada saat Idul Fitri. Bahan-bahannya sangat sederhana, hanya ini saja ya. Ini untuk isiannya. Kemudian pakai tepung segitiga biru ya, yang serbaguna, yaitu ini tepung terigunya lebih kurang 480, karena ini saya buat setengah resep ya, jadi hampir setengah kilo. Kemudian ada kuning telur dan putih telur, satu kuning telur dan satu telur utuh. Kemudian ada tepung gula ya, ini tepung gula dia 100 gram ya, mau merek apa aja boleh. Kemudian pakai tepung susu juga boleh apa aja, ini 40 gram. Kemudian ini kuncinya adalah margarin. Margarin ini kami pakai margarin Blue Band ya. Terus kemudian ini ada butter. Butter boleh kita pilih mau yang bagaimana, tapi ini kami pakai butternya Anchor, yang pure butter Anchor, dan aromanya cukup wangi. Itu aja bahan-bahannya. Tapi untuk memulainya awal boleh pakai kocokan whisk biasa, boleh juga pakai hand mixer, dan boleh pakai mixer standing seperti ini. Jadi kita kocok dulu ya margarin ya. Kemudian butter, kita kocok dulu ini mesinnya. Jangan mengocoknya itu terlalu kembang ya, karena dia akan kalau dibentuk setelah dibakar akan merubah bentuk daripada nastar. Oke. Kita matiin. Kemudian kita masukkan telur utuh dan kuningnya ya. Kemudian kita kocok lagi rata, pelan-pelan aja. Kalau yang baru-baru ini bagi pemula sangat mudah ya, ibu-ibu pemula bikin kue. Udah rata, nggak perlu sampai kembang. Kemudian kita buka lagi mesinnya, kita masukin ya tepung, ini tepung susu masukin, kemudian tepung gula, kemudian tepung terigu. Sebentar aja, terasa berapi. Oke, kita kencangin dikit, udah rata ya. Oke, siap. Hanya beberapa menit aja, kita angkat ya. Adonannya kita letak di sini. Maklum baru ya, ini adonannya kita pindahin ke sini. Saya udah cuci tangan tadi. Ini adonan nastarnya udah seperti ini. Kalau kami ngaduknya sih biasanya di mesin yang besar ya, karena produksinya banyak. Jadi ini kita udah tinggal cetak
Nanti kita akan susun di loyang yang seperti ini ya, yang udah ditaburin, yang udah semir sama mentega sama butter, sama margarin. Oke. Kami biasanya nyetaknya seperti ini. Jadi kalau umpamanya mau rata, boleh ditimbang-timbang ya, atau dibagi dulu, atau seperti ini, atau kita ulung dulu ya, ulung dulu. Mudah kali, nastar simple, sebentar jadi ya. Ini boleh besar sedikit ya. Ini ya, kita bisa ulung, kemudian isi dengan nanas yang udah kita bulet-buletin. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk pemula bikin kue kering itu mudah sekali. Jadi kalau nastar ini kenapa ada nastar yang nggak enak, ada yang enak, si ini punya oke gitu ya. Itu tergantung daripada bahannya. Tapi kalau kawan-kawan bisa buat bahannya seperti ini, itu rasanya enak. Jadi ini kami biasanya bikinnya seperti ini ya, udah ini kayak ulet gitu, terus kemudian kita cetak seperti ini. Nah, simple aja buat menasa seperti itu ya. Kita buletin dulu ini, kemudian kita isi dengan nanas. Karena nanas ini bisa di stok ya, bisa di stok di freezer dalam wadah yang tertutup. Ya. Kalau udah biasa, ini sebenarnya buatnya mudah. Banyak macam-macam jenis bentuknya ya, ada bentuk nanas. Tapi ini besar, nastarnya besar karena isiannya juga besar. Cuman ada mitos ya, bikin kue lebaran itu kayaknya habis sahur, terus kemudian udah sampai ngantuk-ngantuk, akhirnya gosong. Jadi ini saya cari cara untuk bagaimana supaya kawan-kawan itu tidak boring dan bosan buatnya. Jadi buat aja setengah dari ini juga boleh. Ini pun udah terlalu banyak. Tapi kalau buat yang biasa, buat ini nggak ada masalah. Nanti kita akan olesannya itu kuning telur, susu, sama minyak makan sedikit, minyak goreng. Oke, ini ya. Jadi ini kita mau poles untuk kuning telurnya. Kita poles rata di atas seperti ini. Ini kita tabur keju atasnya. Ya, boleh gondrong-gondrong, nggak apa-apa, enak. Ya, ini yang udah kami topping ya. Jadi jenggot-jenggot gitu nggak apa-apa lah ya. Jadi ini mau kita coba bakar. Ya, oven rakitan yang saya udah review tadi saya masukkan ke YouTube juga. Seperti ini. Apinya nanti 180. Ya, seperti itu 180. Ini baru apinya belum sampai 100 ya. Ini ovennya stabil. Kita pakai api bawah aja dulu. Ya kawan-kawan, ya ini udah apinya kita masukin aja karena ini ovennya karakternya panas ya. Jadi kita masukin aja udah 150. Ini kita coba di api bawah yang udah kita tunggu nanti sekitar setengah jam. Terus ini yang api bawah, kemudian ini saya satu loyang lagi mau coba dibakar langsung, nanti udah setengah mateng baru kami oles. Ya ini dia ya, kita taruh di sebelah atas. Oke, tutup. Coba nanti kita reaksinya setengah jam ya. Ini udah setengah jadi ya, yang pengen kami poles untuk yang poles setengah mateng ya. Ini kita poles dulu. Yang ini dia udah kita lihat
ininya udah mulai menguning ya. Kita poles, mungkin dia lebih cantik. Kita lihat aja mana yang lebih oke, nanti itu yang kita bikin. Ini juga nastarnya nastar santai-santai aja. Bahannya juga paling berapa yang kita beli. Kalau kita rajin ya jadi. Oke, nastarnya udah matang ya. Ini kita buka. Tadi dari atas kita pindahin ke bawah untuk api atasnya. Jadi nggak perlu lagi ngidupin. Nah ini dia jadi. Ini kita memang jadul ya seperti ini. Ini aromanya luar biasa. Oke, kita tunggu dingin untuk ditoplesin. Cakep ya, wangi-wangi.